Shalom, saudara dan saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam penginjilan untuk kita semua. Perkenalkan hari ini, nama saya adalah Pendeta Muda Torsinaga. Saya melayani di satu jemaat distrik Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Saya akan menyampaikan kesaksian pelayanan perorangan kepada kita semua, di mana saya harus awali pelayanan ini dengan Injil Yesus Kristus, di mana nasihat Tuhan kepada saya yang tertulis di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ini nasihat untuk kita semua juga, di mana dikatakan di sana, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah nas Alkitab yang dipesankan kepada kita, bahwa kita harus menyampaikan Injil keselamatan kepada setiap orang. Oleh sebab itu, saya sebagai pengikut Yesus memiliki kewajiban untuk melakukan penginjilan sesuai dengan nasihat Tuhan. Kali ini Bapak Ibu, dalam penginjilan kami saat ini, kami sedang melayani di satu tempat di mana kami harus melakukan terlebih dahulu, yaitu penyerahan diri kepada Tuhan. Karena secara manusia kita tidak mampu untuk menghadapi medan, menghadapi masyarakat yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Dan dalam pelayanan kami hingga saat ini, kami harus menghadapi suka dan duka di medan pelayanan, di mana watak orang-orang yang kami hadapi sangat beraneka ragam. Bahkan tingkat kehidupan orang-orang yang kita harus jangkau, yang belum mengenal Injil kebenaran, itu beraneka ragam. Oleh sebab itu, banyak kesusahan yang harus kita hadapi, yang membutuhkan perhatian yang khusus. Oleh sebab itu, kita sebagai pelayan, sebagai penginjil, harus merelakan tenaga, perhatian kita, pikiran kita, bahkan materi kita kepada penginjilan yang kita tuju. Kali ini saya mau sampaikan di mana kesaksian daripada Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 dan 22, di sini juga menasihatkan kepada kita bahwa kita yang sudah diberikan Tuhan napas kehidupan, kesehatan, kemampuan, diwajibkan untuk menghidupkan Yesus di dalam diri kita. Di dalam pasal yang pertama ayatnya yang 21 dikatakan di sini, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Ini adalah kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ini juga menjadi kesaksian kita, bahwa banyak orang-orang yang tidak mengenal nama Yesus ada di sekitar kita. Belum mengenal Injil kebenaran ada di sekitar kita. Kita perlu selamatkan mereka, karena mereka adalah umat-umat daripada Tuhan. Mereka sangat membutuhkan jalan keselamatan. Maka dengan itu, saudaraku, di dalam penginjilan juga, dalam suka dukanya penginjilan, kita mengalami juga hal-hal yang sukar, sangat sulit untuk kita hadapi, di mana kita akan dihadapkan
ke suatu masalah di mana ini membutuhkan perhatian yang khusus. Seperti yang dialami oleh Musa. Musa ketika diberikan oleh Tuhan Allah satu perintah kepada bangsa Israel untuk menguasai daripada negeri Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Maka Musa memilih satu orang dari setiap suku Israel untuk menjadi pengintai yang akan melaksanakan pengintaian ke wilayah-wilayah Kanaan. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka melakukan apa yang diperintahkan Musa. Tetapi setelah mereka melakukan daripada apa yang diperintahkan Musa, dua di antaranya mereka memberikan kesaksian yang baik, di mana negeri itu sangatlah makmur. Negeri itu sangatlah subur. Negeri itu berlimpah susu dan madunya. Itu tertulis di dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Di mana Musa mendapatkan informasi yang baik bahwa negeri itu sangat menjanjikan untuk diduduki. Tetapi pengintai-pengintai yang lainnya, setelah mereka kembali, mereka memberitakan berita yang kurang baik. Berita yang melemahkan daripada bangsa Israel. Mereka mengatakan bahwa penduduk di sana sangat-sangat kuat. Penduduk di sana memakan manusia. Penduduk di sana adalah keturunan raksasa. Dan kita bagaikan belalang di hadapan mereka. Sehingga melunturkan semangat daripada jemaat Israel. Tetapi bagi Musa, kesaksian yang dua orang ini, yaitu Harun dan Kaleb, itu menjadi titik tolak untuk beranjak, untuk maju merebut kota itu. Di mana kesaksian Kaleb beserta Harun, mereka membawa buah-buahan. Buah anggur, buah delima, dan juga buah daripada ara di hadapan daripada Musa. Oleh sebab itu sama yang seperti yang kita alami. Di mana orang-orang yang dekat dengan kita, bisa saja mereka memberikan semangat, mematahkan semangat dengan mengatakan yang tidak mungkin untuk kita lalui, untuk kita masuki wilayah-wilayah penginjilan. Tapi bagi kita, bagi Tuhan, karena ini pekerjaan Tuhan, itu adalah hal yang bisa dilalui. Karena bersama Tuhan, kita akan bisa menerobos wilayah-wilayah yang belum mengenal nama Yesus. Kita rindu, Tuhan rindu, bahwa mereka harus diselamatkan. Mendapatkan kabar selamat. Karena itu adalah tugas kita. Tugas yang mulia. Jadi, melalui kesaksian ini saya berpesan kepada kita, penginjil yang ada dimanapun berada. Mari kita menginjil. Sampaikanlah Injil keselamatan kepada setiap orang. Sampaikanlah Injil yang benar kepada setiap orang. Dengan demikian, mereka adalah umat-umat Tuhan, pantas untuk diselamatkan melalui karunia Tuhan. Terima kasih. Saya Pendeta Muda Tursinaga menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih saya kepada kita semua. Mari menginjil karena Yesus akan datang segera. Yesus akan datang segera. Mari menginjil.
Tuhan Yesus memberkati. Amin.